Shalom sahabat Glory Blessing, Happy Sunday. And aku seneng banget karena hari ini sih, sebenarnya besok kita akan memperingati hari besar, yaitu hari kemerdekaan negara kita, Indonesia. Dan aku benar-benar excited banget. Aku tuh benar-benar saking aku jatuh cintanya sama Indonesia, sama negeriku gitu, aku tuh benar-benar gak sabar gitu untuk bisa merayakan momen ini bareng-bareng sama teman-temanku, bareng sama orang-orang di rumahku. Tapi sayang banget kayak kita nggak bisa ikut lomba, nggak bisa partisipasi kayak tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di rumah kita ada lomba balap karung, lomba makan kerupuk, ataupun lomba-lomba lainnya. Tapi sekarang kita cuma bisa ya udah merayakan dengan orang-orang yang terdekat kita aja. Tapi teman-teman, nggak ada kata nggak bisa saat kita emang benar-benar rindu untuk merayakannya. Salah satunya melalui firman hari ini. Karena hari ini kita akan belajar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, khusus untuk besok. Aku pengen banget dan aku rindu banget untuk bisa membawakan firman Tuhan hari ini pada teman-teman semua dengan judul Berbangsa dan Bernegara. Emang katanya kayak berat banget San, berbangsa dan bernegara. Tapi please teman-teman, kita sama-sama buka pikiran dan diri kita, hati kita, dan telinga kita untuk sama-sama mengerti dan cari tahu lah gimana sih kira-kira apa sih yang harus kita lakuin khususnya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan di sini aku nggak akan bikin renunganku sendiri. Aku bakal bawain firman ini melalui buku kelompok kecilku, aka jadi ini sebuah buku panduan yang aku punya bareng sama teman-teman komselku di kampus. Dan aku ngerasa bahwa momen ini momen yang tepat untuk aku sharing ke kalian juga mengenai apa yang aku dapat khususnya berbangsa dan bernegara. Jadi di sini aku udah ada catatannya mengenai berbangsa dan bernegara ini. Jadi kita langsung sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita, buka telinga kita, buka hati kita untuk benar-benar bisa menerima sesuatu yang mungkin berat ini, tapi ini benar-benar bermanfaat banget buat kita ke depannya. Langsung aja. Jadi aku bakal bacain satu paragraf dan kita langsung bahas per paragraf gitu. Siapin Alkitab kalian dulu karena aku gak mau kita melewatkan satu hal pun dari pembelajaran Alkitab kita, firman kita pada hari ini. Udah siapin Alkitabnya? Oke, kita langsung masuk aja ya. Asal aku seneng banget karena benar-benar bisa berbagi kalian mengenai berbangsa dan bernegara ini. Yang pertama nih, bagaimana seharusnya partisipasi orang Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa yang akan terjadi pada bangsa kita bila orang percaya tidak mengambil bagian dalam peran-peran strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak? Ini bener-bener sesuatu yang bener-bener spesifik banget, kayak pedang tuh langsung Jadi kita akan bener-bener ngebahas, nggak bertele-tele, nggak panjang lebar ngomongin sana sini, tapi kita bener-bener akan ngebahas langsung tanggung jawab sosial kita sebagai warga negara dan umat kepunyaan Allah. Dan kalau kalian bingung nih mengenai apa yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, hajat itu kan mungkin kalau kita sering dengar itu kan hajat itu mungkin kayak yang sesuatu yang ada di toilet. Tapi hajat di sini tuh dikatakan bahwa ini adalah sebuah keinginan atau kebutuhan. Jadi pertanyaan awalnya adalah apa yang akan terjadi kepada kebanyakan hidup manusia jika kita sebagai orang percaya pun nggak mengambil bagian kita dalam peran-peran strategis yang mempengaruhi kehidupan banyak orang? Jawabannya akan kita bahas nih teman-teman. Yang pertama, tanggung jawab sosial umat Allah. Keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel diajarkan untuk tidak hanya mementingkan upacara-upacara keagamaan, tetapi juga tanggung jawab sosial mereka. Ada di Yesaya 1 ayat 10-17.
Prinsip ini kemudian ditegaskan ulang dalam perjanjian baru. Orang percaya pada masa tersebut yang hidup di pemerintahan Imperium Romawi yang tidak mengenal Allah diingatkan akan pentingnya tanggung jawab sosial mereka, yaitu ada di Roma 13 ayat 1-4. Ini kan terlalu panjang, jadi aku bakal bahas dulu per ayat dan biar kita tuh sama-sama mengerti dan gak miss dari satu poin ke poin yang lainnya. Di ayat yang pertama, di pasal pertama yang akan kita baca yaitu Yesaya 1 ayat 10-17. Teman-teman boleh catat untuk kita tuh sama-sama bisa ingat mengenai poin-poin yang penting nih. Kita sama-sama baca ya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16-17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan di sini teman-teman, walaupun kita temanya adalah berbangsa dan bernegara, tapi aku ingin tarik sub tema yaitu learn and rules from the past. Dalam kata lain adalah gini, saat kita belajar berbangsa bernegara dan setiap pengajaran mengenai firman Tuhan yang kita tahu nih, sebenarnya tuh banyak banget loh teman-teman poin-poin yang Tuhan ajarkan kepada kita, khusus sebagai warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan Allah, hak dan tanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Jadi selain kita meminta hak kepada Tuhan, kita pun harus tahu nih teman-teman, tanggung jawab dan kewajiban apa yang harus kita lakukan juga. Sekarang kita akan balik lagi ke pembacaan kita di awal. Di sini kan dibilang dalam perjanjian lama, bangsa Israel diajarkan untuk tidak hanya mementingkan upacara keagamaan, tapi juga tanggung jawab sosial mereka. Dan apa sih hubungannya sama ayat yang barusan kita baca di Yesaya ini? Mungkin kan ada beberapa teman-teman yang ngerasa ayat ini kan kepanjangan dan mungkin agak kesulitan untuk mengerti apa yang dimaksudkan. Jadi dimaksudkan dalam Yesaya 1 ayat 10-17 tadi, teman-teman boleh langsung lihat dari 16-17-nya. Di sini dibilang bahwa itulah juga sebabnya maka kamu membayar Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Maksudnya adalah bertobat itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dan perikop ini merupakan bagian dari kisah Yesaya. Dalam penyataan si Yesaya ini, maksud Tuhan tuh menunjukkan apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya mengenai bahwa bangsa Yehuda itu akan mengalami kejatuhan yang sangat besar. Dan kejatuhan bangsa itu ya gak lain karena keberdosaan mereka terhadap Allah. Jadi tuh bangsa Yehuda ini tuh melakukan acara-acara ritual-ritual keagamaan itu hanya sebatas ya udah, kayak contoh kita hari Minggu kita datang ke gereja, ya udah kewajiban gue hari Minggu datang ke gereja, tapi kita datang ke gereja pun datang terus dengerin firman dan pulang los gitu loh, maksudnya gak terima apa-apa. Tapi yang Tuhan mau adalah saat lo datang ke gereja, kita datang ke gereja, apa yang kita dapat dari firman Tuhan dapat kita laksanakan juga dalam kehidupan kita. Jadi secara garis besarnya adalah segala macam ritual, ibadah raya, atau apapun itu yang kita lakukan buat Tuhan, itu bukan semata-mata karena kewajiban atau yaudah gue ngelakuin karena emang udah seharusnya sebagai orang Kristen. Tapi yang Tuhan maksud adalah lebih baik kamu itu bertobat, lebih baik kamu itu memaknailah apa arti dari yang kamu lakukan. Jadi kesimpulan dari Yesaya ini maksudnya adalah bangsa ini tuh diajarkan oleh Tuhan
bahwa korban-korban yang mereka persembahkan itu ya buat apa gitu loh. Lebih baik mereka itu memaknai bagaimana mereka itu berbalik kepada Allah, bukan hanya sekedar berbuat dosa terus akhirnya mempersembahkan korban dan terus akhirnya disebut dengan ritual. Selanjutnya nih, di bagian yang kedua di Roma 13 ayat 1-4 kita baca dulu. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Loh, maksudnya apa nih? Kok harus sampai menyandangkan pedang, sampai harus dibilang itu sebagai pengganti murka Allah atas kehidupan kita? Balik lagi teman-teman, kita baca di pembaca kita yang sebelumnya. Prinsip ini kemudian ditegaskan ulang dalam perjanjian baru. Orang percaya pada masa tersebut yang hidup di bawah pemerintahan Imperium Romawi yang tidak mengenal Allah diingatkan akan pentingnya tanggung jawab sosial mereka. Jadi ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Otomatis kita harus tahu dulu nih, kira-kira perjanjian di zaman dulu, misalnya perjanjian lama dan perjanjian baru tuh kayak gimana. Aku bakal sedikit singkat ke kalian, aku juga udah catat supaya kita tuh sama-sama mengerti. Menurutku gini, firman Tuhan itu emang harus kita mengerti, kita pahami, tapi jangan cuma sekedar kayak ya udah gue dengar dan gue tahu tuh kayak ya udah mentah-mentah gitu aja. Percaya teman-teman, kalau kalian cuma mengerti firman Tuhan karena mentah-mentah gitu aja, kalian tuh akan kehilangan kepercayaan itu dengan cepat. Tapi ketika kalian memaknainya dengan benar-benar, pasti mau lambat tahun pun kalian akan benar-benar mengerti karena kalian percaya dengan sungguh-sungguh dengan akal pikiran kalian sendiri. Pertama, bertobat menurut perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani, kata syuf berarti berputar, berbalik kembali. Yang ini tuh mengacu pada tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Dan itu ada di dalam kitab Yeremia 3 ayat 14. Diterjemahkan dengan arti kembalilah. Dalam Mazmur 78:34 diterjemahkan sebagai berbalik. Dalam kitab Yeremia 18 ayat 8 diartikan sebagai kata bertobat. Dalam perjanjian lama, cakupan pertobatan itu melebihi duka cita penyesalan kita akan perubahan tingkah laku lahiriah kita. Jadi maksudnya dalam perjanjian lama itu ada di kitab Ulangan 4 ayat 29. Di situ ditegaskan bahwa pertobatan itu adalah perubahan yang sungguh dan benar-benar merindukan Tuhan Allah. Jadi nggak cuma sekedar ya udah gue tobat nih, aku tobat Tuhan, aku bakal berubah, tapi besoknya sama aja gitu. Maksudnya jangan jadi Kristen tomat, minggunya tobat, Seninnya kumat lagi. Yang kedua, bertobat menurut perjanjian baru. Dalam perjanjian baru ada beberapa kata yang dipakai untuk kata bertobat, yaitu metanoia dan metanoeo. Dalam Lukas 17 ayat 3 sama Ibrani 12 ayat 17. Artinya adalah menyesal dan juga memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada kata epistrevo, dalam arti biasa diartikan sebagai kata kembali atau berpaling. Itu ada di kitabnya di Matius 10 ayat 13 dan Matius 24 ayat 18. Ada di Kisah 16 ayat 18 dan juga Wahyu 1 ayat 12. Jadi pertobatan adalah sikap yang sadar akan keadaan manusia dunia yang berdosa, sedangkan upah dosa adalah maut, seperti yang kita sering tahu lah dari firman Tuhan juga. Itu ada ayatnya di Roma 6 ayat 23. Agar memperoleh keselamatan itu, ya manusia yang berdosa harus menyadari keberdosaannya dan berpaling atau kembali kepada Allah. Jadi kesimpulan besar mengenai pertobatan adalah ketika kita tahu kita salah, kita menyesal, kita kembali pada Tuhan secara lahiriah dan secara fisik dan keinginan hati kita untuk benar-benar gak melakukan dosa itu lagi. Dan hubungan prinsip ini apa sih sebenarnya sama ayat di Roma 13 ayat 1-4? Yang dimaksudkan adalah bahwa semua pemerintah tuh bukan cuman kayak pemerintah bagian keuangan, menteri kesehatan tuh bukan loh. Pemerintah itu luas banget cakupannya. Pemerintah adalah pemimpin kita.
Entah itu pemimpin kita di sekolah, di gereja, di komsel, di connect group, atau di pelayanan manapun. Saat kita punya pemimpin, bahkan ketua kelas kita, mereka adalah orang-orang yang emang sudah ditetapkan sama Tuhan. Coba kalian ingat-ingat deh, waktu pemilihan ketua kelas nih, siapa yang punya ketua kelas? Gak ada yang mau gitu loh. Karena ketua kelas, seorang ketua itu memiliki tanggung jawab yang besar banget teman-teman. Jadi saat kalian sudah memiliki ketua dan sekalian, pemimpin itu sekalian, mereka adalah orang-orang yang emang udah Tuhan tetapkan untuk memimpin kita menuju perubahan yang lebih baik. Dan ini disebut dengan pemimpin rohani biasanya. Dan hubungan dengan ayat ini adalah, kalau emang kita punya pemimpin, ya khususnya berbangsa dan bernegara ya. Misalkan pemerintah kita nih, kita sebagai warga negara, kita udah cukup umur, udah punya KTP apalagi, itu benar-benar harus diperhatikan loh teman-teman. Kita udah dicatat sebagai warga negara yang kalau kamu salah, kamu akan mempertanggungjawabkan kesalahanmu atas hukum yang berlaku. Dan simpel lagi nih, kamu lihat di ayat 6-7, Roma 13 6-7, itu tuh benar-benar dicatat, dibilang, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang berhak menerima pajak, cukai kepada yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kamu lagi lampu merah, kamu naik motor atau mobil, kalau emang itu lampu merah, ya kamu berhenti. Kalau lampu hijau, kamu jalan. Kalau misalkan kamu udah waktu untuk bayar pajak nih, kamu udah punya mobil atau punya rumah, bayarlah pajak pada waktunya. Karena kenapa? Orang yang melayanimu dalam hal tersebut, mereka adalah hamba-hamba Allah juga. Jadi kalau hamba Allah tuh, kita nggak perlu sempit pemikirannya kayak pendeta kali, misionaris kali. Oh enggak teman-teman, semua orang adalah hamba Tuhan, termasuk pemimpin kita. Otomatis kalau kita lagi ada pandemi kayak gini, kita dapat protokol, jaga kesehatan, jaga jarak, ikutilah anjuran pemerintah. Jangan, udahlah pemerintah ngapain sih, gak usah ikut-ikutin lah, kan gue ini. Loh, ini kan bukan buat kesehatan kamu aja, tapi untuk orang-orang di sekitarmu. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama buka pikiran hati kita juga untuk mengerti apa yang pemerintah katakan, lakukanlah. Entah itu mungkin kita mikir, tapi pemerintah ini gue gak suka nih, gak bener nih. Teman-teman, Alkitab mengatakan bahwa pemerintah yang ada di sekitar kita sekarang ini adalah orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Otomatis, suka tidak suka, kita lakukan dan lakukanlah yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya, mengapa demikian? Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang hanya peduli kepada urusan gerejawi atau hidup yang akan datang. Allah tidak hanya hadir tengah-tengah umatnya, ia juga berdaulat di atas seisi dunia, termasuk atas pemerintah suatu bangsa. Roma 13 ayat 1. Allah memakai sistem pemerintah manusia untuk menata kehidupan sosial manusia. Dalam hal inilah orang Kristen dipanggil untuk berpartisipasi dalam mewujudkan tatanan sosial yang sesuai dengan kehendaknya, yang mencerminkan kebenaran, kasih, dan keadilannya. Nah, ini ayatnya membuat dari paragraf sebelumnya yang kita baca ulang lagi di Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tadi udah aku jelasin juga mengenai Tuhan itu gak cuman peduli mengenai keimanan seseorang. Pemikiran Tuhan itu terlalu luas teman-teman. Kita gak akan pernah bisa menyelami sedikit pun pemikiran Tuhan. Ada ayatnya juga kan, di situ dikatakan bahwa manusia tuh banyak rancangannya, tapi pemikiran Allah tuh ya emang gak ada yang bisa menyelami gitu. Di sini Tuhan tuh mau Tuhan tuh punya ketetapan atas bangsa negara ini. Otomatis saat kita diciptakan di dunia ini pun, ya Tuhan gak mau lah bangsa negara kita tuh hancur dan sia-sia gitu aja. Itu sebabnya kenapa ada pemerintah, kenapa ada pemimpin kita di gereja, dan mereka adalah orang yang ditetapkan Tuhan, punya hikmat, punya visi yang besar dari Tuhan itu sendiri untuk membantu dan mengubah negara kita lebih baik. Jadi kalau misalkan kita mikir kayak Tuhan kan cuma memperhatikan gereja-gereja aja, Tuhan kan cuma memperhatikan iman-iman seseorang aja. Oh enggak teman-teman, Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk bumi kita. Makanya mujizat Tuhan tuh dahsyat banget teman-teman. Terus berdoa, terus lakukanlah yang terbaik dari diri kita. Lakukanlah segala sesuatu tuh bukan karena kita melakukannya karena emang terpaksa atau karena kita melakukan untuk manusia. Lakukanlah segala sesuatu, mulailah untuk melayani orang terlebih dahulu,
mungkin kita emang bukan pelayan, mungkin kita emang bukan seorang pemimpin yang harus memperhatikan rakyatnya, tapi kita sama-sama manusia diciptakan Tuhan. Kita punya kewajiban. Lakukanlah kewajibanmu dulu sebelum kamu mempertanyakan hakmu dalam hidup ini. Selanjutnya, paragraf selanjutnya, Alkitab menggambarkan bagaimana Allah memakai mereka yang takut akan Tuhan seperti Yusuf, Daniel, dan Nehemia untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan sosial bangsanya maupun bangsa lain. Meskipun tidak secara langsung terjun dalam pelayanan memberitakan firman, pelayanan mereka tuh terbukti membuat nama Tuhan disembah dengan penuh rasa hormat baik oleh orang Israel maupun oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kalian udah pernah dengar cerita Yusuf, Daniel, dan Nehemia, ini keren banget. Aku bakal ceritain ke kalian sedikit mengenai kisahnya si Yusuf ini. Pertama, dia adalah anak yang terakhir dari sebuah keluarga kan, Yakub. Dan maksudnya kalau kata orang sekarang tuh tentara lah ya sebutannya. Kakak-kakaknya tuh berperang lah, intinya mereka tuh latihan, udah mengetahui dunia perang. Sedangkan si Yusuf ini adalah orang yang mengembalakan kambing domba. Kerjanya tuh udah kayak ya udah, maksudnya udah di luar dari masalah tentara lah, militer gitu kan, udah siap perang sama sekali gak ada gitu. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain, dimana ya si Yusuf ini bakal jadi seorang pemimpin dan kita nggak akan ada yang pernah tahu gitu teman-teman. Singkat cerita kan si Yusuf akhirnya dimasukin ke dalam sumur dan dijual oleh kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya tuh iri kayak Yusuf kenapa disayang banget sama papanya. Tapi singkat cerita Yusuf pun nggak murka sama Tuhan gitu, nggak marah, nggak menggerutu, cuman kayak dia sedih, sebagai manusia dia sedih, tapi dia menjalani kehidupannya. Dia punya hikmat dari Tuhan sampai akhirnya dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Let's see gitu loh. Kita lihat sekarang saat bangsanya si Yusuf ini kelaparan, dia menjadi seorang pemimpin. Yusuf nggak ngeliat kakak-kakaknya sambil kayak kamu yang udah jual aku ya, aku marah sama kamu. Enggak teman-teman, Tuhan udah tahu saat Tuhan udah milih seorang pemimpin, Tuhan tahu bahwa pemimpin ini akan memiliki kapasitas yang besar banget. Coba kita ganti kalau misalkan bukan Yusuf menjadi seorang pemimpin, entah itu kakak-kakaknya, mungkin akan cerita kita akan berbeda teman-teman. Mungkin akan dikatakan bahwa bangsa itu kelaparan akhirnya mati semua dan gak ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam tidak sempurnanya Yusuf ini. Mengenai Daniel tuh keren banget. Kita tahu bahwa Daniel adalah orang yang berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam sehari. Saat dia di Mesir ini dia disuruh makan daging, tapi dia menolak gitu loh. Menolaknya nggak, aku nggak suka, tapi dia menolak karena dia punya alasan yang kuat bahwa orang seperti dia, maksudnya orang-orang kayak dia gitu nggak boleh gitu loh, pantang gitu untuk makan daging. Dan bukan hanya itu aja, ketekunan dia dalam berdoa pada Tuhan tuh membuktikan dan benar-benar membuat orang Mesir tuh kayak oh iya emang Tuhan lo ada gitu. Apalagi kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego kan yang dibuang ke perapian, ditantang bahwa kalau emang Tuhan lo ada, dia bakal nyelamatin dari perapian. Dan benar gitu, Tuhan kita menyelamatkan si Sadrak, Mesak, Abednego ini di perapian dan mereka tuh nggak terbakar. Dan iman mereka adalah iman yang benar-benar membuktikan bahwa ketaatan mereka kepada Tuhan gitu dan kepada pemimpin pun membuat nama Tuhan tuh dimasyurkan. Kalau nggak salah Daniel itu bisa membuat 4 generasi gitu pemerintahan itu percaya sama Tuhan. Setiap si Daniel ini mau mengartikan mimpi tuh kayak Daniel tuh nggak tergila-gila dengan harta. Mungkin kalau kayak kita pasti kita bakal nanya imbalan apa yang gue dapat, lu bakal ngasih gue apa sampai gue harus bisa mengartikan mimpi lo. Tapi berbeda sama orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan mengenai Nehemia itu kan memiliki pekerjaan yang oke lah. Dalam kata arti gini, kalau zaman dulu sebagai juru minum raja itu udah jabatan yang paling penting banget, karena kehidupan raja itu benar-benar dipegang oleh si Nehemia ini. Maksudnya nyawa raja gitu kan. Orang yang bisa datang ke raja pada zaman dulu ada orang-orang yang pilihan raja itu sendiri. Maksudnya kita nggak bisa sembarangan gitu loh teman-teman buat datang ke raja, aku pengen ngomong nih. Oh nggak bisa teman-teman. Ingat nggak kisahnya si Ratu Esther? Ratu Esther nggak bisa, walaupun dia seorang ratu dia nggak bisa sembarangan bertemu dengan raja. Raja, aku pengen ngomong, tapi Ratu Esther mempersiapkan dirinya, melayakkan dirinya, dan berdoa sama Tuhan sampai dia tuh bisa dipanggil sama raja untuk disuruh masuk gitu loh ngomong. Sama kisah dengan Nehemia, dia punya sifat yang benar-benar tuh peka terhadap omongan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan tuh menetapkan bahwa Nehemia, kamu harus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang udah aku berikan kepada orang-orang generasi sebelummu untuk membantu bangsa Yehuda tuh bangkit lagi. Itu kan ceritanya tembok
yang tembok yang dihancurin itu, dan Nehemia sendiri yang membangunnya gitu. Dan percaya teman-teman, kalau teman-teman ditanya kenapa kamu gak memulain Tuhan, aku sibuk atau aku belum siap, teman-teman, Tuhan gak akan pernah gak akan pernah memakai orang yang kehidupannya tuh gak produktif. Kita sehari-hari cuma diem aja, nonton drakor. Oh teman-teman, Tuhan gak akan pakai mereka. Kalau kamu peka gitu ya, melihat firman Tuhan, semua orang yang Tuhan pakai untuk menjadi seorang pemimpin adalah orang-orang yang mau bekerja. Yusuf mengembalakan kambing domba. Siapa lagi? Samuel melayani Tuhan di dalam gereja. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari ditemukan Tuhan adalah orang-orang yang mau bekerja gitu. Daud mengalahkan Goliat. Emang Daud ngapain? Emang Daud diem aja? Daud juga mengembalakan kambing domba. Jadi orang-orang yang mau produktif adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengembangkan visi-visi Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau kalian sehari-hari cuma kayak diem-diem aja, nonton TV, nggak ngapa-ngapain, kalian akan kelewatan momen indah yang akan Tuhan berikan kepada kamu teman-teman. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tanggung jawab sosial umat Allah, yaitu berarti takut akan kepada pemerintah kita, menghormati pemerintah kita, ikut semua aturan pemerintah kita karena mereka adalah orang pilihan Allah. Kita pun juga ada nih kewajiban kita yang kedua, yaitu panggilan sebagai garam dan terang dunia. Aku bacain. Dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia, orang Kristen tidak pernah lalai berperan serta. Tanda salib yang bertebaran di Taman Makam Pahlawan di seluruh Indonesia menjadi buktinya. Demikian juga dalam perjalanan sejarah selama beberapa puluh tahun sejak merdeka hingga hari ini, besok khususnya nih. Orang Kristen selalu hadir memberi kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan negara ini. Teman-teman, aku benar-benar kayak sedih banget sih. Sedih tapi sedih bahagia gitu loh, kayak oh iya, waktu negara kita merdeka gitu, orang Kristen ternyata nggak diem aja. Orang Kristen tuh benar-benar berusaha mempertahankan apa yang mereka bisa pertahankan. Mereka membantu apa yang bisa mereka lakukan. Dan gimana dengan kita saat ini? Apakah kita cuma diciptain Tuhan tuh cuma sekedar lahir dengan ujungnya tuh lu final lu apa sih hidup ini? Mati gitu. Emang semua orang akan meninggal, tapi selalu ada visi dalam kehidupan kita teman-teman. Kalau kalian nanya, kenapa sih gue harus dilahirin di generasi ini? Kenapa gue gak dilahirin di generasi 1000 tahun yang lalu waktu masa-masa Tuhan? Ini handphone teman-teman. Kamu tahu ini handphone Apple? Ini aku bukan sombong, tapi aku tuh mau memperjelas kepada kalian. Handphone Apple ini adalah sebuah handphone yang benar-benar kan pasti mahal banget kan. Yang intinya tuh segala sesuatunya tuh ada, semua itu bisa dilakuin di sini. Tapi kenapa kita nggak pakai handphone jadul aja ya? Handphone jadul tuh yang gede-gede banget. Kenapa kita nggak pakai itu? Katanya sih orang dulu tuh kalau pakai handphone yang gede-gede mereka tuh bangga banget karena itu pertama kali handphone keluar dan hanya orang-orang tertentu yang bisa make. Kenapa kita nggak pakai handphone jadul? Kenapa harus pakai handphone ini? Jawabannya cuma satu teman-teman. Handphone dulu nggak bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Sama dengan halnya dirimu dan diriku. Kenapa kita hidup di zaman ini? Di zaman pandemi kayak gini, karena kita bisa menjawab tantangan sosial dalam generasi ini. Kita bisa menjadi jawaban yang tepat dan terbaik bagi teman-teman kita di generasi ini teman-teman. Jadi punyalah mental, tunjangan mental yang aku kan gak bisa apa-apa, aku gak bisa ini itu. Oh jangan salah teman-teman, kamu hidup di generasi ini, kamu adalah jawaban yang terbaik bagi generasi ini. Itu adalah alasan kenapa kamu ada di generasi sekarang. Selanjutnya, namun seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang garam dan terang, Matius 5:13-16, orang Kristen tidak boleh hanya sekedar hadir. Kehadiran di tengah dunia haruslah kehadiran yang menggarami, artinya mempengaruhi lingkungannya dengan nilai kerajaan Allah. Dengan demikian, kebenaran, kasih, dan keadilan Allah menjadi nyata dalam kehidupan sekitarnya. Langsung kalian buka Matius 5:13-16. Dan maksudnya apa? Mengenai paragraf ini kita baca ulang. Seperti diajarkan Tuhan Yesus dan perumpamaan tentang garam dan terang, orang Kristen tuh gak boleh hanya sekadar hadir, tapi kehadirannya di tengah dunia haruslah kehadiran menggarami, artinya mempengaruhi lingkungannya dengan nilai kerajaan Allah. Dengan demikian kebenaran, kasih, dan keadilan Allah menjadi nyata di kehidupan sekitarnya. Kalian kalau mau membahas kehidupan seseorang, mau kalian sharingin firman Tuhan apapun, kalau emang pribadinya adalah orang yang cukup sulit untuk berubah teman-teman, satu cara yang benar-benar bisa merubah kehidupan mereka, menjadi teladan. Seperti Rasul Paulus dikatakan bahwa
Kalau emang ada orang yang susah, kesulitan untuk berubah, jadilah teladan bagi mereka. Contoh, mereka ini tipe orang yang temanku misalkan, tipe orang yang pelit banget. Tapi aku belajar untuk memberikan gambaran ke temanku ini, memberikan terus kepada dia. Atau kalau kita di jalan ada orang yang mungkin minta-minta, aku kasih. Lambat laun percaya teman-teman, teman kita akan berubah. Sama dengan halnya kita di dunia ini. Sebagai warga negara, khususnya untuk bangsa negara kita, apa sih yang harus kita lakuin? Kita tuh hidup tuh gak cuma sekedar, tadi aku bilang hidup gitu aja, tapi harus jadi terang dan garam yang bisa memberikan dampak baik bagi orang-orang sekitar kita. Tadi aku bilang juga, contohnya udah aku jelasin kan, terlalu banyak contoh-contoh yang bisa kita jadikan lah sebagai warga negara yang baik, yaitu bayar pajak, taat lampu merah, taat sama peraturan pemerintah, taat sama pemimpin kita di gereja, dan benar-benar tuh di rumah pun, kalau kata orang yang lebih tua, tadi kan ada ayatnya dibilang, hormatilah orang yang berhak untuk menerima hormat itu, hormatilah orang tuamu, kasihlah sesamamu. Itu adalah bentuk-bentuk kita menjadi warga negara yang baik gitu, bukan cuma sekedar ada di dunia ini terus ya udah gitu aja. Dan di paragraf selanjutnya dibilang, ini untuk alumni nih khususnya, kita kan sebagai mahasiswa, nggak mahasiswa pun mau sekolah pun sama aja. Hadiri alumni sebagai garam dan terang di tengah masyarakat merupakan bagian dari visi pelayanan mahasiswa. Visi ini mencakup bidang yang amat luas. Nilai kebenaran perlu mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti pemerintahan, birokrasi, parlemen, hukum, ekonomi, pendidikan, dan medis. Dan visi ini hanya mungkin terwujud bila setiap orang percaya berperan serta sesuai dengan bagiannya masing-masing dan Tuhan percayakan. Untuk itu, setiap kita perlu menggumuli pilihan profesi sesuai panggilan yang spesifik bagi kita, agar kelak kita menjadi alumni yang siap menjadi berkat tengah masyarakat. Kan tadi udah ngomongin mahasiswa nih, sekarang kok ngomonginnya kerja. Emang sampai kapan sih kita melayani Tuhan dan menjadi warga negara yang baik? Warga negara itu nggak ada kan teman-teman dibilang warga negara itu khusus untuk anak SMA. Warga negara ya warga negara. Ketika kamu hidup di bangsa di negara Indonesia ini, kamu warga negara Indonesia. Sampai kapan? Sampai kamu udah nggak punya kehidupan di negara Indonesia ini, ya berarti kamu udah maksudnya nggak punya tanggung jawab untuk negara Indonesia ini kan. Warga negara manapun teman-teman, berikanlah bagianmu yang terbaik bagi negara di mana kamu tinggal, di bagian mana tempat kamu tinggal teman-teman. Maksud dari alumni ini adalah kita kan mahasiswa ya teman-teman. Kita maksudnya akan ada masa di mana kita akan bekerja. Kita lulus dari sekolah kita lulus tempat kuliah kita harus belajar untuk menggumuli setiap profesi dan tempat kerja kita, supaya apa? Pemberitaan Injil dan kehidupan kita itu gak akan stuck sampai kita cuma di sekolah aja atau kuliah. Di sini kan dibilang dalam politik, parlemen, dunia kerja itu berbeda loh teman-teman. Gak kayak dunia sekolah dan dunia kuliah yang mungkin secara gambaran gini, kalaupun kita berbeda sama teman-teman kita, masih ada penggabungan karena kita sebagai mahasiswa gitu loh. Tapi kalau udah dunia kerja, kita gak akan pernah tahu orang-orang di sekeliling kita tuh siapa dan asalnya dari mana. Dan itu sebabnya teman-teman kenapa kita harus benar-benar menggumuli panggilan kita dalam dunia kerja, supaya kita tetap bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan emang susah, makanya itu teman-teman, integritas orang itu tetapkan dari sekarang juga. Kayak tadi aku udah bilang, visi ini tidak mungkin tercapai secara instan. Untuk mewujudkannya perlu dimulai dari hal kecil sejak mahasiswa. Sejak di bangku kuliah atau sekolah, kita perlu berlatih hadir tengah lingkungan dan menjadi berkat di sana dengan mewujudkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu telinga kita harus terlatih dan kepekaan ganda, yaitu peka mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus peka mendengarkan lingkungannya. Nah, ini ada hubungannya dengan kita di lingkungan rumah kita. Mungkin ada orang yang mikir kayak, ngapain sih gue di lingkungan rumah, sibuk banget gue. Lagian juga, yaelah, kalau misalkan Pak RT, Pak RW kan berarti hubungannya sama orang tua aja, kita nggak usah. Kalian salah teman-teman. Hubungan sosial, koneksi itu dibangun dari diri kita sendiri. Kita punya koneksi sama tetangga kita. Kan yang kalau ada apa-apa kesusahan pun kan kita yang dibantu gitu. Orang-orang sekarang kita tuh akan meninggalkan kita pada akhirnya teman-teman. Ini mengenai hubunganmu dengan orang lain, mengenai hubunganmu dengan Tuhan. Kalian harus membangun segala macam hubungan itu dari sekarang, nggak bisa instan.
Kamu mau ujian, mau dapat nilai bagus, kamu butuh proses kan untuk belajar. Mau sehari, mau 2 jam, itu adalah tetap proses teman-teman. Sama dengan yang namanya integritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu bukan cuma kejujuran, tapi segala macam hal yang kamu tahu mengenai kebenaran firman Tuhan sebagai seorang Kristen harus kamu lakukan, dan itu gak akan instan teman-teman. Kalau emang kamu bisa ngelakuin dalam sehari, wow, puji Tuhan dan bersyukur. Tapi apakah itu akan bertahan lebih daripada sehari? Kita gak akan pernah tahu. Sebelum kamu mencoba dan kamu dapat laksanakan dalam kehidupanmu, dimulai dari sekarang. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga negara kerajaan kepunyaan Allah, ada 2 hal harus kita tahu, yaitu tanggung jawab sosial umat Allah, dan yang kedua adalah menjadi garam dan terang dunia. Kamu dan aku hidup di generasi sekarang, itu bukan cuma semata-mata dilahirkan dan digedein gitu aja, tapi kita memiliki jawaban besar bagi generasi kita. Kita nggak pernah tahu loh, kalau misalkan ternyata kamu menjadi presiden Indonesia, kalau kamu jadi menteri Indonesia, kita nggak akan pernah tahu, karena hidup orang akan selalu berubah. Jadilah versi terbaikmu teman-teman, jadilah versi terbaik yang bisa kamu berikan untuk negara kita Indonesia. Kita lahir di negara Indonesia, kita dibesarkan di negara Indonesia, kita bertumbuh, kita memiliki pengetahuan di negara Indonesia, kita bekerja di negara Indonesia, and then apa yang bisa kamu dan aku berikan untuk negara Indonesia? Teruslah bertemu dalam Tuhan dan jadilah berkat. Happy Sunday and Jesus bless you. Bye-bye.